Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita berikan senyum yang manis buat teman-teman kita yang ada di samping, kiri, kanan kita ataupun orang tua kita yang ikut bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan saat ini. Kita berikan senyuman yang manis, yuk. Katakan Tuhan Yesus baik buat saudara-saudara semua. Haleluya. Amin. Tuhan sungguh ingin bahwa banyak sekali kerinduan kita untuk kita berikan bagi Dia. Amin. Mari adik-adik, kakak mau ngajak kalian semua yang ada di rumah, kita mau berikan hati kita. Tuhan menunggu setiap kerinduan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan kami menyembah Engkau Tuhan saat ini. Biarkan kami lebih lagi untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Kau dahsyat Tuhan. Mari adik-adik kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan pujian ini di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Mari adik-adik kita agungkan pujian ini. Kita muliakan Tuhan lewat pujian ini. Sama-sama katakan. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian. Biarkanlah ku menyembah-Mu walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah
Kami menyembah-Mu Tuhan. Walau tak dengan puisi yang indah Tuhan, puisi yang indah biarkanlah. Oh, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku memberi syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau anak Allah yang layak disembah. Sebab Kau anak Allah yang layak dipuji. Oh. Ayo adik-adik kita mau berikan sembah kita di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami hari ini Tuhan. Kau layak disembah Bapa, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan kami mau buktikan, kami mau lebih bersorak-sorai kepada Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu dipuji. Haleluya. Mari kita semua yang sudah siap bersorak sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Yuk kita sama-sama loncat buat Tuhan Yesus. Tadi yang ku
pasti menang Tuhan. Pasti. 1, 2, 3. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja Agung. Haleluya. Ayo lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Besar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Sama-sama lambaikan tangannya, katakan tinggi namamu dipuji, hormat keagungan, sorak dengan segenap hati kami Tuhan, Raja. Katakan sekali lagu, tinggi namamu dipuji. 1, 2, tinggi namamu dipuji, hormat keagungan, sorak dengan segenap hati kami Tuhan, Raja Agung. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini. Amin. Haleluya. And here I stand before you now, as honestly as I know how, broken by the days gone by. Spirit help my soul to rise. So I try my best. I try my best, but still I fail. And even then you're with me there.
say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but my God says to the prodigal, my beloved one, you're welcome home. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than all sin. Oh, Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God, your heart, oh God. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give, and I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Oh, all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Oh, your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than all sin. Oh, Lord, your kindness, it leads us to repentance, to the heart of God, your heart, oh God, is all I want. Shalom, puji nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, seringkah kita merenung dalam kehidupan kita, kenapa sih saya ada hari ini? Kenapa sih hari ini aku bisa bernapas? Kenapa sih hari ini aku bisa menikmati kebaikan Tuhan? Nah, kita sebagai umat Kristiani perlu ini yang menjadi renungan kita loh adik-adik. Kenapa kita harus perlu bersyukur? Dan kenapa juga kita harus perlu menyadari bahwa Roh Kudus itu penting bekerja dalam hidup kita. Baik adik-adik terkasih, kakak mau ngajak kalian semua untuk sama-sama hari ini membuka hati kita mau serahkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh Tuhan Yesus yang kami agungkan dalam kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami hingga kami beroleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik terkasih, kakak berharap bahwa kabar kita semua yang ada di rumah hari ini baik-baik saja, dan kakak berharap juga hari ini sukacita Tuhan terus ada dalam diri kita, amin. Baik adik-adik terkasih, kakak mau ngajak kalian semua untuk sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ya. Yohanes pasal 16. Bentar ya. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17 ya.
Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Baik adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kakak mau mengajak kalian untuk sama-sama membaca firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Membaca firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Kalian boleh juga nanti lihat di slide ini ada ayat firman Tuhannya ya. Ayat 16, pasal 16 ayat yang ke-12 sampai 15. Kakak boleh hitung 1 sampai ke 3, kita mulai merenungkan firman ini. 2, 3, ya. Oke. Baik adik-adik, kalau kalian sudah selesai ataupun yang belum selesai boleh dilanjutkan sambil mendengarkan Kak Elfrida. Kakak mau benar-benar mengajak kalian untuk merenungkan di ayatnya yang ke-13. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal akan datang. Nah adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Dari bacaan kita hari ini kita juga boleh baca dalam Amsal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, di sana kalian boleh nanti baca firman Tuhan ini. Nah, sebagai umat Kristen, ya, sebagai umat Tuhan atau sebagai umat Kristen, ya, seringkali kita mengaku bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, orang Kristen disebut sebagai umat Tuhan, ya, atau sebagai umat Kristiani, sering mengaku bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa besarkah, ya, seberapa besar kita membiarkan Roh Kudus tersebut, ya, bekerja dalam diri kita? Seberapa besar kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita? Ya. Apakah adik-adik sudah pernah mengalami Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Pasti kita sudah mengalami itu. Ya. Karena ketika kita hidup di jalannya Tuhan, bahkan akan ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk tetap berada di dalam kebenaran tersebut. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Yohanes 16 pasal 16 ayat yang ke-13 tadi, itu mari sama-sama kita renungkan. Ya. Siapa yang akan menuntun kita di dalam kebenaran Yesus? Kakak percaya bahwa adik-adik semua yang hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Coba kita renungkan, Tuhan, sudah seberapa besar aku membiarkan Engkau, ya, atau sudah seberapa besar saya membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saya? Itu poin pentingnya. Nah, kita kembali kepada Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 tadi adik-adik, ya. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita atau dalam diri seseorang memiliki fungsi sebagai penolong. Ya, kalau kalian punya Alkitab, Alkitab bukan Alkitab di handphone tapi Alkitab biasa, ya. Kalian coba buka di halaman belakangnya, di sana kalian akan melihat apa fungsi daripada Roh Kudus. Kalau kita pernah dengar lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kemudian Resya bilang apa? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan,
ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam hidup kita masing-masing, yaitu kita harus memiliki dua gaya hidup. Ya. Dua gaya hidup, yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Tadi saya katakan bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, ya, yaitu berfungsi sebagai seorang penolong bagi orang itu atau bagi diri kita untuk mengenali kebenarannya yang Allah ajarkan. Sekali lagi kakak mengundang kalian untuk baca ayat yang ke-13. Kakak boleh bacakan dari sini. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadaku hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Kita semua pasti menginginkan hidup kita di dalam atau di jalan yang benar. Nah, bagaimana kita supaya tetap berada di dalam jalan kebenaran itu, adik-adik? Ada Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Itu gaya hidup yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memuliakan Allah. Poin kedua adalah memuliakan Allah. Siapapun yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Apakah ketika kita hidup di dalam kebenaran, itu adalah bagian daripada memuliakan Allah? That's true. Benar sekali. Betul sekali. Ya. Ketika kita yang hidupnya sudah membiarkan, atau yang hidup adik-adik dan juga hidup kakak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup pribadi kita masing-masing, itu artinya kita harus memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan. Itu gaya hidup yang kedua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca pasal 16 ayatnya yang ke-14. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Ia atau Roh kebenaran akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan. Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya." Kehadiran Roh Kudus juga di dunia ini berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Boleh digarisbawahi, ya. Kehadiran Roh Kudus bekerja dalam diri kita juga itu peran untuk memuliakan Allah dan juga Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan lagi pasal 16 ayat yang ke-14 ini. Nah, bagaimana dengan hidup kita, adik-adik? Ya. Di dalam pasal 16 ayat 14 tadi, ya, kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah kita hidup dalam pimpinannya? Dalam pimpinan siapa ini? Tuhan atau Roh Kudus. Sudahkah dua gaya hidup tadi, ya, tercermin, ya, dalam kata-kata ataupun perbuatan kita? Dua gaya hidup tadi apa? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran, kemudian memuliakan Allah. Sudahkah itu tercermin dalam diri kita, adik-adik? Sudahkah itu tercermin dalam diri adik-adik atau juga tercermin dalam diri kakak? Kita sama-sama
merenungkan firman Tuhan ini. Dua gaya hidup ini ya, mungkin bagi kita untuk mengucapkannya gampang, tetapi ketika kita terjun di dalam prakteknya, ada hal-hal, ada proses yang harus kita lalui. Tapi tetap katakan, ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, selamat datang Roh Kudus, pimpin aku di hari ini, tuntun hidupku di hari ini, buat aku berfungsi bagi orang-orang yang ada di sekeliling aku, supaya aku dapat memuliakan Tuhan dan ini menjadi gaya hidup saya. Itu yang perlu kita tekankan dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kebenaran dan marilah kita hidup memuliakan siapa? Tuhan kita. Amin. Saya mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau begitu mengasihi hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan, biarkanlah itu menjadi perenungan bagi kami. Apakah dua gaya hidup yang kami pelajari ini Tuhan, memuliakan Engkau, hidup dalam kebenaran, ini yang akan semakin kami renungkan dalam hidup kami, agar kami bisa memuliakan Tuhan. Bapa di dalam sorga, Kak Elfrida berdoa buat adik-adik teens yang ada di rumah saat ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang menjadi tongkat mereka ketika mereka memberikan hidup mereka Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Tuhan tuntun mereka, Tuhan pimpin mereka. Dan juga Tuhan, Kak Elfrida berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka saat ini. Tuhan sertai, Tuhan ambil alih dalam kehidupan mereka. Adik-adik teens yang kami kasihi Tuhan. Apa yang mereka renungkan, apa yang mereka gumulkan hari ini, biarlah Tuhan yang bekerja akan setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kamu mengucapkan shalom. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.